Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Rombel 2, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Semarang, ingin menjelaskan mengenai penerapan matriks dalam kehidupan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Anlistia Mega Anasti dengan NIM 41014220075. Lalu ada Anggun Felicia Acuna dengan NIM 41014220052. Kemudian ada Muhammad Zidan Maulana dengan NIM 41014220074. Dan yang terakhir ada Nabila Nafisatul Anissa Tasya dengan NIM 41014220088. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Definisi matriks. Aljabar matriks merupakan aljabar yang setiap simbol yang terlibat mewakili bukan satu angka saja, melainkan suatu matriks atau vektor. Operasi matematik pada matriks seringkali memiliki definisi yang berbeda dengan operasi pada satu angka atau skala. Matriks adalah sebuah cabang dari ilmu aljabar di mana terdiri atas susunan persegi panjang dari bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Next. Selanjutnya, manfaat matriks dalam kehidupan. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan matematika, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Yang kedua, memudahkan membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang ketiga, matriks dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output baik dalam berbagai bidang. Yang keempat, dimanfaatkan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Yang kelima, dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran. Yang keenam, sebagai pesan rahasia dalam dunia militer. Next. Selanjutnya, aplikasi matriks dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, di bidang ekonomi, penggunaan matematika terbukti sangat menunjang kemajuan teori ekonomi. Analisis ekonomi saat ini semakin spesifik, akurat, dan efisien. Asumsi-asumsi ekonomi yang abstrak dengan model matematika dapat dijelaskan secara eksplisit dengan menjabarkan beberapa persamaan saja. Aplikasi matriks dalam bidang ekonomi yaitu, yang pertama, untuk mengetahui strategi manakah yang optimal dari suatu perusahaan. Yang kedua, sebagai analisis masukan keluaran. Untuk contoh soalnya, suatu perusahaan hipotesa yang sederhana terdiri dari dua industri A dan B yang dinyatakan dalam tabel berikut. Data dalam bulan juta dolar produk. Pada tabel di atas, tentukan vektor output perekonomian jika permintaan akhir berubah menjadi 16 untuk A dan 20 untuk B. Penyelesaian, koefisien input AIJ sama dengan BIJ per XI. Diperoleh A11 sama dengan 0,4, A12 sama dengan 0,125, A21 sama dengan 0,2, A22 sama dengan 0,375. Matrik A sama dengan 14 per 35, 6 per 48, 7 per 35, 18 per 48. I min A sama dengan 3 per 5, 7 per 8, 4 per 5, 5 per 8. I min A inverse sama dengan min 25 per 13, 35 per 13, 32 per 13, min 15 per 13. I min A inverse kali C sama dengan 275 per 13, 245 per 13. Jika C1 sama dengan 16 dan C2 sama dengan 10, maka vektor output menjadi X1, X2 sama dengan 300 per 13, 212 per 13. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mega. Untuk bidang selanjutnya yaitu ada di bidang kriptografi. Di dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Hanya penerima yang sah yang memiliki kuncinya, sehingga dapat membuka sandi tersebut. Tulisan rahasia semacam ini biasa disebut dengan kriptogram. Seandainya pesan tersebut jatuh ke tangan lawan, rahasia akan tetap terjamin. Jika lawan gagal mendapatkan kuncinya, oleh sebab itu makin rumit kriptogram itu makin disukai penggunaannya. Matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemennya sekaligus, sehingga penyidikan terhadap kunci sandinya yang juga berbentuk matriks mustahil dilakukan.
Contoh pesan dalam bentuk matriks S yang dikirimkan oleh markas besar angkatan bersenjata kepada pasukannya di garis depan. Yang pertama ada pesan markas besar, yaitu 1455, negatif 10, 3, 12, negatif 1, 10, negatif 11, 5, dan negatif 7, 4, negatif 12, 9. Kemudian kunci sandi berupa matriks K, yaitu 1, 0, 3, 0, negatif 1, 1, 1, 2, 0. Begitu diterima, pesan itu langsung diterjemahkan dengan mengalikannya dengan matriks kunci. Tentu, perkalian dengan K harus dilakukan dari belakang karena matriks S berordo 5 dikali 3, sedangkan K berordo 3 dikali 3. Sehingga matriks P sama dengan S dikali K menjadi 19, 5, 47, 2, 21, 2, 5, 19, 15, 11, 10, 1, 13, 1, 0. Menjadi S, E, R, B, U, B, E, S, O, K, J, A, M, 1, 0. Konversi bilangan ke abjad menggunakan cara yang sederhana, yaitu yang pertama, 1 sama dengan A sampai 6 sama dengan Z, tetapi masih menggunakan apa yang disebut sebagai modulus 29. Yang kedua, bilangan 47 pada baris 1 kolom 3 harus dikurangi 29 terlebih dahulu sebelum dikonversikan ke abjad. Yang ketiga, semua bilangan yang tidak berada dalam range 1 sampai 26 harus ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 29. Dan yang keempat, dari konteks kalimatnya, dua bilangan terakhir tidak perlu dikonversikan karena bilangan 0 memang tidak dapat dikonversikan. Yang ketiga yaitu bidang ilmu kimia. Penggunaan matriks dalam ilmu kimia dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi. Penulisan persamaan reaksi secara umum dapat dicari menggunakan inverse matrix sehingga dapat dirancang reaksi kimia yang terdiri dari reaktan dan produk sesuai dengan yang diharapkan. Persamaan reaksi dapat ditulis menggunakan entry inverse matrix pada kolom terakhir. Penulisan persamaan reaksi selalu menggunakan entry inverse pada kolom terakhir dan menambah satu garis terakhir matriks identitas untuk mendapatkan matriks bujur sangkar. Untuk contohnya, yaitu apabila ada gas Cl2 dicampur dengan gas H2 dalam suatu wadah akan terbentuk gas HCl. Dari persamaan tersebut, maka diperoleh tabel sesuai dengan komponennya. Diperoleh matriks 201, 021, 001. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, maka bisa diperoleh dengan substitusi Gauss-Jordan sehingga diperoleh matriks setengah, 0 negatif setengah, 0 setengah negatif setengah, 0, 0, 1. Dari reaksi tersebut, maka negatif setengah untuk Cl2, negatif setengah untuk H2, dan 1 untuk HCl. Sehingga secara matematika dapat dituliskan setengah Cl2 ditambah setengah H2 sama dengan 1 HCl. Sedangkan secara kimia menjadi setengah Cl2 ditambah setengah H2 menjadi 1 HCl. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Zida. Yang keempat, bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, matriks berfungsi untuk mempermudah mengerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada data tabel. Contohnya, pembuatan sebuah jurnal, pembuatan raport, dan lain-lain. 5. Bidang ilmu biologi. Salah satu masalah biologi yang dapat diselesaikan dengan matriks adalah masalah genetika. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan analisis diagonalisasi matriks berdasarkan peluang dari genotip induk suatu spesies. Matriks yang digunakan berasal dari tabel peluang genotip induknya. Langkah-langkah aplikasi diagonalisasi matriks. 1. Membentuk persamaan linier dari tabel yang menjelaskan peluang masing-masing genotip sehingga dapat persamaan notasi matriks. 2. Membentuk matriks A. Cari nilai-nilai eigen matriks A sehingga peroleh vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen tersebut. 3. Membentuk matriks P. Cari vektor-vektor yang bersesuaian dengan eigen tersebut.
Yang keempat, substitusikan matriks A dengan matriks D yang sudah terlebih dahulu didiagonalisasi matriks P. Yang kelima, menyelesaikan persamaan distribusi genotip dalam generasi ke N. Yang keenam, membentuk sebuah persamaan eksplisit. Yang ketujuh, dicari limit masing-masing persamaan untuk N menuju tak hingga. Contoh, misalkan dalam suatu anggota keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anak. Satu di antara anak tersebut memiliki kelainan berupa telinga bergelambir. Kemudian setiap anak dikawinkan dengan masing-masing pasangan yang semuanya memiliki telinga bergelambir. Pada generasi selanjutnya, keturunan manakah yang akan menghasilkan anak dengan sifat telinga bergelambir? Dari permasalahan di atas, misalkan A0, B0, dan C0 menyatakan distribusi permulaan dari ketiga genotip tersebut dan AN plus BN plus CN sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, 2, 3, seterusnya dengan AN banyaknya keturunan yang bergenotip T besar, genotip normal homozigot dalam generasi ke N. BN, banyaknya keturunan yang genotipnya T besar T kecil, genotip normal heterozigot dalam generasi ke N. CN, banyaknya keturunan yang genotipnya T kecil, genotip telinga bergelambir dalam generasi ke N. Bisa dilihat dari tabel tersebut diperoleh AN sama dengan 0 topi, BN sama dengan AN-1 tambah setengah BN-1, CN sama dengan setengah BN-1 plus CN-1. Untuk N sama dengan 1, 2, 3, seterusnya. Tulis X pangkat N sama dengan AN, BN, CN, M sama dengan 0, 0, 0, 1, setengah 0, 0, setengah 1. Karena persamaan 4, 1, 1 berlaku untuk bilangan asli, maka X pangkat N sama dengan MX pangkat N min 1 sama dengan M kuadrat kali X pangkat N min 1 sama dengan titik sama dengan M pangkat N X pangkat 0. Nilai-nilai eigen dari matriks M adalah lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan setengah, lambda 3 sama dengan 1. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 0 yaitu min setengah, 1, min setengah, lambda 2 sama dengan setengah yaitu 0, min 1, 1, lambda 3 sama dengan 1 yaitu 0, 0, 1. Dibentuk matriks pendiagonal dari matriks M adalah matriks P sama dengan min setengah 0, 0, 1, min 1, 0, min setengah 1, 1. Diperoleh matriks P inverse sama dengan min 2, 0, 0, min 2, min 1, 0, 1, 1, 1. Jadi D sama dengan P inverse M kali P sama dengan min 2, 0, 0, min 2, min 1, 0, 1, 1, 1 kali 0, 0, 0, 1 setengah 0, 0 setengah 1 kali min setengah 0, 0, 1, min 1, 0, min setengah 1, 1 sama dengan 0, 0, 0, 0 setengah 0, 0, 0, 1. Diperoleh D pangkat N sama dengan 0, 0, 0, 0 setengah pangkat N 0, 0, 1. Sehingga M pangkat N sama dengan P kali D pangkat N P inverse. Oleh karena X pangkat N sama dengan M pangkat N kali X pangkat 0, X pangkat N sama dengan P kali D pangkat N kali P inverse kali X pangkat 0. Maka AN, BN, CN sama dengan min setengah 0, 0, 1, min 1, 0, min setengah 1, 1 kali 0, 0, 0, 0 setengah pangkat N 0, 0, 0, 1 kali min 2, 0, 0, min 2, min 1, 0, 1, 1, 1 kali A 0, B 0, C 0. Ya, AN, BN, CN sama dengan 0, 0, 0 setengah pangkat N min 1 setengah N 0, 1 min setengah N min 1 1 min setengah pangkat N 1 kali A 0, B 0, C 0. AN, BN, CN sama dengan 0
setengah pangkat N-1 A0 plus setengah pangkat N B0 A0 min setengah pangkat N-1 A0 plus B0 min setengah pangkat N B0 plus D0. Persamaan tersebut merupakan persamaan distribusi dari genotip induk yang mungkin dalam populasi tersebut pada generasi ke N. Jika N mendekati tak hingga, maka setengah N dan setengah N plus 1 menuju ke 0. Sehingga persamaan di atas menjadi AN, BN, CN sama dengan 1, 0, 0. Hasil perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan yang pada akhirnya bergenotip T kecil, T kecil, yang merupakan genotip dari anak dengan telinga bergelambir yang berasal dari perkawinan induk dengan genotip T kecil, T kecil, dengan T kecil, T kecil. Selanjutnya dilanjut oleh Anggun. Yang keenam, bidang permasalahan matematika. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya, dalam menentukan solusi masalah persamaan linier, transformasi linier, yakni bentuk umum dari fungsi linier, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Bidang lain, bidang ilmu fisika. Dalam bidang ilmu fisika, matriks digunakan untuk solusi rangkaian listrik. Apabila diketahui suatu rangkaian listrik, maka besar arus untuk masing-masing hambatan dapat dicari menggunakan metode numerik. Bidang algoritmik. Dalam persoalan algoritmik, matriks digunakan untuk menyimpan informasi yang cirinya ditentukan oleh dua komponen, yang nantinya diterjemahkan dalam baris dan kolom, dan diakses langsung. Contoh, mempresentasi sel pada sebuah spreadsheet, merepresentasi ruangan pada sebuah gedung bertingkat. Bidang teknologi informasi. Dalam bidang teknologi informasi, matriks digunakan untuk memetakan sistem atau teknologi informasi. Ini juga dikenal dengan nama matriks MC-Farland. Bidang representasi gambar. Sebuah gambar bisa diolah oleh komputer. Harus diubah ke dalam bentuk digital matriks. Energi cahaya yang berbentuk analog dikonversi menjadi tegangan listrik menggunakan sensor, proses sampling. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Sensor-sensor tersebut disusun sebagai petak-petak berupa matriks. Nilai pembacaan tegangan listrik pada masing-masing sensor menggambarkan nilai intensitas cahaya pada setiap piksel. Jumlah sensor yang digunakan akan mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.